وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، آمين. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا الفتوح والبلوغ والرسوخ توبة النصوح صلاح الجسد والروح. نوينا تعلم وتعليم وتفقه وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas inayahnya, atas kudrah dan iradahnya. Allah pertemukan kita kembali di majlis yang kita cintai ini, majlis ta'lim wal muzakarah, majlis ratib wal maulid al khairat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang membawa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita insyaallah mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan berkah pembacaan ratib dan pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru saja kita laksanakan bersama-sama, insyaallah Allah panjangkan usia kita di dalam taat dan ibadah. Allah sehatkan badan kita di dalam taat dan ibadah. Allah mudahkan segala urusan dan hajat-hajat kita. Allah kabulkan apa yang kita niatkan. Dan mudah-mudahan dengan berkah pengajian ini Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kita, putra-putri kita, anak-anak dan putra-putri yang soleh dan salihah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Dan insyaallah dengan berkah majlis ini pula Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah lindungi kita dari segala macam mara bahaya, bala dan musibah, dan Allah berikan kita yang terbaik, yakni mati dalam husnul khatimah, amin ya rabbal hadirin jamaah khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya ngedengungnya, minta mic yang satu yang di belakang ya, mohon menyimak sebentar apa yang kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Yang lagi main game di belakang, hentikan dulu aktivitas nggak bergunanya ya, dengarkan sesaat. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi sekalian, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ma'na qawlihi a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Masih menerangkan tentang pembacaan ratib zikir yang ketiga. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini zikiran ya yang ditaruh ya, yang disusun oleh Al-Habib Qutbil Anfas Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim yang pertama adalah ya dari syarahnya dari Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dari ya Syekh Ali Baros. Kemudian lau anzalna hadzal Quran, kita taruh tangan kita di kepala, itu pun ya ditaruh disusun oleh murid beliau Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Adapun yang kita baca ini a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim adalah susunan ya, pengambilan daripada ayat Al-Qur'an ya, yang ditaruh, yang diletakkan di dalam ratib Attas oleh pengarangnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemarin sudah cukup panjang lebar kita terangkan tentang a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim,
bagaimana itu setan ganggu kita, ya, goda kita. Yang kemarin penting buat kita ulang sedikit, ya, bahwa Syekh Al-Kabir Tuan Guru Besar Muhammad bin Wasi', beliau memiliki satu isti'azah. Beliau memiliki satu bacaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan bisikan syaitan. Ya. Ini bacaannya sangat-sangat hebat, sangat-sangat mujarrab. Bahkan, ya, beliau sampai didatengin langsung oleh iblis alaihi laknatullah, ya. Beliau Syekh Muhammad Wasi' didatangi langsung, ya, kemudian dikasih iming-iming supaya ini isti'azah jangan diajarkan kepada orang banyak, ya. Jadi minta supaya jangan ajarin ini isti'azah kepada orang. Nanti dia bakal dikasih keamanan, gak digoda lagi sama syaitan, iblis alaihi laknatullah, ya. Tapi kata Syekh Muhammad Wasi', ya, kalau itu membuat kamu jadi berat, kalau itu membuat kamu jadi kesal, ya, maka akan saya ajarkan kepada semua orang tentang ini isti'azah, tentang ini bacaan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan syaitan, ya. Kemarin bisikan syaitan sudah kita terangkan, ya. Kemudian bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala auratina yarona huwa wa qabiluhu min haitsu la narahun. Allahumma fa'ayyishu minna kama ayyastahu min rahmatik. Allahumma qannithu minna kama qannattahu min afwik. Allahumma ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kemarin sudah diterangkan, kemudian sudah di-share juga di grup, ya. Terus saya bilang bagi yang sudah hafal silakan setor. Sampai saat ini kagak ada nyetor, berarti kagak ada yang hafal. Bisa kali semuanya, ya. Kita baca sama-sama ya. Iya, insyaallah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan sedikit aja udah lemas. Ayo semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala auratina yarona huwa wa qabiluhu min haitsu la narahum. Allahumma fa'ayishu. Boleh dipanjangin alifnya, boleh digentak huruf ya-nya. Fa'ayishu atau fa'ayishu, nah, sama aja maknanya, ya. Allahumma fa'ayishu minna kama ayyastahu min rahmatik wa qaddithu wa qannithu minna kama qannattahu min afwika wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina jannatik innaka ala kulli syai'in qadir. Bacaan isti'adzah dari Syekh Kabir Muhammad Wasi' ini sangat hebat, ya, sangat hebat ini bacaan, ya. Alhamdulillah. Maknanya kurang lebih, ya, diulang sedikit. Ya Allah, Engkau telah kuasakan satu musuh kepada kami. Itu musuh bisa melihat kami, ya. Itu musuh bisa memperhatikan keadaan kami, ya. Itu musuh, ya, sama tentara-tentaranya bisa melihat kami, sedangkan kami nggak bisa melihat mereka, ya Allah. Mereka kuasa, mereka begitu. Siapa tuh yang dimaksud? Dari iblis, setan, ya, dan bala tentaranya. Kalau begitu, karena dia kuasa untuk, ya, menggoda kami, membisikkan kami, menjerumuskan kami, fa'ayishu minna kama ayyastahu min rahmatik. Kalau begitu, ya Allah, bikin dia putus asa, ya Allah,
ya untuk menggoda kami, untuk menjerumuskan kami, sebagaimana dia putus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Kalau dia goda kami jatuh, ampunin kami ya Allah. Ntar kan dia kesel lagi, ya. Kalau dia goda kami, kemudian kami tergoda, kami jatuh lagi ya Allah, ampunin kami lagi ya Allah. Jadi ntar tuh setan tuh iblis putus asa dia, ya gue goda diampunin lagi, ya gue goda diampunin lagi, ya gue goda diampunin lagi, putus asa gitu ya. Jadi bikin dia putus asa ya Allah dalam menggoda kami, sebagaimana dia sudah putus asa terhadap rahmat-Mu. Sama Allahumma qannidhu wa qannidhu minna kama qannatahu min afwik. Ya Allah, bikin dia putus asa yang menggoda kami sebagaimana dia sudah putus asa dari maaf Engkau ya Allah. Wa ba'id bainana wa bainahu, jauhin kami sama dia ya Allah. Allahumma ba'id bainana wa bainahu, ya Allah jauhin kami dan dia ya Allah, itu setan, iblis, tentara-tentaranya jauhin. Ya kama ba'ata bainahu wa bainal jannatik, sebagaimana Engkau telah jauhkan dia, itu setan, iblis dan bala tentaranya, wa jannatik, dan antara surga. Jadi jauhin ya dia daripada kita ya Allah. Ini mantap banget, Masya Allah. Kalau kita bisa baca, kita bisa hafal, ya minimal kita baca satu hari setelah sholat subuh, ya. Kata Habib Novel Ali terus, ya disuruh baca minimal 3 kali, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Nah, ini gimana kalau kita mau baca, kalau kita nggak bisa, ya kita nggak tahu tulisannya, ya apalagi udah nggak tahu tulisannya, nggak hafal juga. Nah, makanya gunanya kita ngaji gitu, ya salah satunya kita bisa baca rame-rame. Insya Allah bagi yang sudah hafal silakan. Nanti kalau ketemu ya nyetor isti'azahnya Syekh Muhammad Wasi. Baik. Kemudian kelanjutannya adalah arti daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari kejahatan, dari godaan, dari bisikan syaitan ar-rajim yang terkutuk, ya. I'lam, ketahuilah olehmu, anna ma'na a'uzu astagfi wa aluzu wa a'tasimu wa awi. Arti daripada a'uzu, aku berlindung kepada Allah, yakni aku jadikan Allah sebagai tameng aku, aku jadikan Allah sebagai benteng aku, aku berpegang teguh dengan Allah, aku masuk ke rumah Allah, aku masuk ke perlindungan Allah. Itu arti daripada a'uzu. Qala al-Bukhari fi sahihihi, telah berkata Imam Bukhari, ya salah satu ahli hadis yang paling masyhur, ya, fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, wa ma'nal isti'azati al-i'tisamu billah. Artinya isti'azah, artinya berlindung kepada Allah, al-i'tisamu billah, maknanya adalah berpegang teguh dengan Allah. Ya Allah, aku berpegang teguh dengan Engkau daripada godaan syaitan. Jadi kalau kita udah berpegang teguh sama Allah, sama ajaran Allah, nempel dengan Allah, maka setan gak bisa goda kita. Kalaupun dia goda kita, kitanya tidak tergoda. Itu makna isti'azah, artinya al-i'tisam billah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. An-Nahl ayat 98. Dalam surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ini kalau kita artiin secara letterlux, ya kita cariin secara bahasa, fa'idha qara'tal qur'ana, maka apabila kamu telah membaca Al-Quran, karena menggunakan fi'il maudhi. Qara'a, yaqra'u, iqra'. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang atau akan membaca, iqra' bacalah. Fa'idha qara'ta, apabila kamu telah baca Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kamu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Umumnya kita baca dulu apa a'udzu dulu? Kalau ngikutin ayat Al-Quran yang sekarang ini, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Sulaim bin Hamzah, salah satu daripada pembesar qiraat sab'ah, salah satu daripada pembesar imam-imam qiraat sab'ah,
beliau mengartikan ini secara terleks, secara bahasa, ya. Makanya beliau kalau habis baca Quran baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim sesuai maknanya. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'iz billahi minasyaitonirrajim, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kita dari zaman engkong kita, baba kita, ya, abang-abang kita, guru-guru kita, kayaknya gak ada yang begitu kan ya? Ya, selalu kita bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru baca Quran. Nah, makanya kita perlu tafsir. Kita perlu tafsir. Penafsiran ayat Quran ini adalah wa ma'nahu, artinya idza qara'tal Qur'ana fasta'in billah, ai idza aradta an taqra'a fasta'iz. Apabila kamu ingin membaca Al-Quran, fasta'iz, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya apabila kamu ingin atau akan membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Jadi kalau kita nggak ngikutin tafsirnya, ya, kita ngikutin apa yang tertulis di sini, kita nyalain orang tar, ya. Kok ente a'udzu dulu? Mana dalilnya a'udzu dulu baru baca Quran? Nggak ada. Ada juga dalilnya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Maka apabila kamu telah baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Oh. Ya, terima kasih Pak ulama-ulama ahli tafsir, ya, ditafsirkan oleh mereka, ya, bahwa maknanya adalah apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazirnya mana? Perbandingannya. Kok bisa digituin? Bandingannya adalah qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Idza kuntum ila sholati, apabila kamu, ini kalau ngertiin secara mufradat, secara letterless, maka apabila kamu telah sholat. Fa idza kuntum ila sholati, apabila kamu telah sholat, faghsilu wujuhakum, maka berwudulah, usap, basuh muka kamu. Kita sholat dulu apa wudu dulu? Wudu dulu baru sholat. Tapi kalau melihat Al-Quran yang di sini, idza kuntum ila sholati, apabila kamu telah berdiri untuk sholat, faghsilu wujuhakum. Jadi maknanya apabila kamu akan sholat. Ulama artiin, ya, secara tafsir bacaan Al-Quran tadi. Cuma kalau ada orang baca Quran, habis baca Quran kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan disalahin. Ya, kita jangan salahkan. Kenapa? Karena ada salah satu qiraat sab'ah yang membaca begitu. Ya. Imam Salim, ya, Sulaim bin Hamzah bin Hubaib Az-Zayyad, ya, salah satu ahli qiraat sab'ah yang membaca seperti itu. Quran dulu baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lam anna ta'awuza mustahabun laisa biwajibin. Ketahuilah olehmu bahwasanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu mustahabun, disunnahkan, dianjurkan. Laisa biwajibin, bukanlah hal yang wajib. Jadi kita tahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah hal yang dianjurkan, hal yang disunnahkan, bukanlah hal yang wajib. Laisa biwajibin. Wa huwa aidan mustahabun min kulli qari'in. Dia juga dianjurkan, ya, bagi tiap-tiap orang yang membaca Quran. Sawaun kana fi sholati au fi ghairiha, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Pokoknya kalau baca Quran di dalam sholat ataupun di luar sholat, dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonir. Ada tiga nanti, ya, ada tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu huwas samiul alim, innallaha samiun alim. Ada lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lagi yang paling masyhur a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita pakai yang paling masyhur. Ya. Cara baca a'udzu kita pakai yang paling masyhur. Ya, yang paling pendek. Jadi di dalam sholat maupun di luar sholat dianjurkan baca a'udzu.
mau baca Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, terus dianjurkan juga ya. Menurut imam kita, Imam Syafi'i. Kemudian baca apa? Baca kulhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi setiap baca Al-Qur'an di dalam sholat maupun di luar sholat dianjurkan baca a'udzu. Wa yustahabbu fi sholati fi kulli raka'atin. Ya, dianjurkan baca a'udzu itu di dalam sholat pada tiap-tiap rakaat. Rakaat pertama baca, rakaat kedua baca, rakaat ketiga baca, rakaat keempat kalau kita sholat zuhur, asar atau isya baca juga. Ya, kalau kita sudah tahu begitu. Wa yustahabbu ta'awudzu bit takbiratil ula min sholatil janazati ala as-sahih wajhain. Menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat, kalau orang sholat jenazah pada takbir yang pertama tetap dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kalau sholat jenazah kan 4 takbir. Takbir yang pertama kita baca Fatihah, takbir kedua kita baca sholawat sama Nabi SAW, takbir yang ketiga kita doain si mayit, takbir yang keempat nggak baca apa-apa, nggak apa-apa, langsung assalamualaikum. Ya. Jadi takbir yang pertama kita baca Fatihah, masih dianjurkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau orang jarang sholat jenazah bingung nih, ya usolnya nggak jadi. Iya, ya, baru sholat bingung udah. Akhirnya ya udah angkat tangan saja, udah angkat tangan sedekap ngikutin imam ya, atau bacaannya. Nauzubillahi min dzalik. Kita belajar. Wa'lam annahu yustahabbu an yakuna ta'awudzu jahran fi ibtida'il qira'ati idza kanat bi hadrati mustami'in. Ketahui olehmu bahwasanya dianjurkan baca a'udzu itu dalam keadaan jahar, kenceng, keras, bersuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kapan? Fi ibtida'il qira'ati, pada permulaan baca Al-Qur'an, idza kanat bi hadrati mustami'in, kalau di hadapan para pendengar. Ente diundang suruh baca Quran ya, pada acara maulid atau acara-acara apaan, ada mustami, ada audiens, para pendengar ya, itu ente baca a'udzunya biar kenceng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kedengeran ya, jangan kagak ada suaranya ya, tiba-tiba langsung bismillah atau tiba-tiba langsung surat ya. Ini hal-hal yang disunnahkan, kalau kita tidak mau kerjakan jangan disepelekan ya. Hal-hal yang disunnahkan kita kerjakan dapat pahala, tapi kalau kita mau tinggalkan boleh, tapi jangan disepelekan. Contohnya apa? Pakai bilang cuma sunnah aja, nah itu ngomong gitu nggak boleh. Jadi menyepelekan hal-hal yang sunnah meskipun kecil, kayak potong kuku sholat Jumat kita dianjurkan potong kuku ya, meskipun baru numbuh dikit, kita jangan nunggu panjang, jangan nunggu hitam baru motong. Meskipun baru tumbuh dikit, wah pas Jumat nih ya, salah satunya adalah sunnahnya potong kuku, kita potong biar dikit ya, kita potong. Jangan udah kagak motong nyepelein, sunnah begini aja juga, nggak boleh ya. Kalau tidak mau kerjakan jangan disepelekan. Wasawaun kana fi awwali suratin aw juz'in aw ayatin, sama saja pada awal surat ya, atau awal juz atau awal ayat, tetap baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibacanya kenceng di ya hadapan orang banyak. Wa yusirru biha fi sholati mutlaqan, kalau di dalam sholat bacanya sir secara mutlak. Sholat wajib ke, sholat sunat ke, kalau baca a'udzu ya baca a'udzu dalam Fatihah ke, baca a'udzu dalam surat ke ya. Wa yusirru, baca sir mutlakon, secara mutlak ya. Mau sholatnya sholat yang malam, maghrib, isya, subuh, atau sholatnya sholat yang siang, zuhur dan asar, baca a'udzunya pelan-pelan. Itu sir.
Sir itu dia dengar, orang lain kagak dengar, orang lain gak dengar. Ya, kalau jahar dia dengar, orang yang di belakangnya dengar, namanya jahar. Ilmu nih, ya, ilmu yang kadang-kadang kalau kita ngajinya udah ke guru besar, ya, kita ngajinya ke guru besar, kita ngajinya ke tempat-tempat yang tinggi-tinggi, ini kelewatan, gak dapet akhirnya, ya. Kata orang lah, ngajinya udah tinggi banget. Kadang-kadang pengajian-pengajian yang kecil kayak gini dilewatin sama dia, ya. Atau maunya dengerin ceramah aja, ya, maunya dengerin ceramah aja, giliran pengajian agak mau, nggak dapat yang begini. Oh, ini penting. Kemudian ketahuilah bahwasanya isti'adzah itu, ya, diriwayatkan oleh orang-orang Mekah, Madinah, orang-orang Irak, orang-orang Syam, ya. Bacaannya adalah a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Kalau kita mau pakai kalimat a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, berarti kita ngikutin ulama-ulama Mekah, Madinah, ulama-ulama Irak, ulama-ulama Syam. Ya, bacaannya a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ruya an Abi Amrin, sedangkan Abi Amr meriwayatkan bacaannya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Ada lagi cara baca auzu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Ini jarang kita dengar, tapi biar kita tahu, ya, nanti kita bisa pilih mau pakai yang mana, ya. Ada 3. Wal masyhur al mukhtar, yang paling terkenal, al masyhur, yang paling masyhur, yang paling terkenal, al-mukhtar, itulah yang dipilih oleh orang banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, segitu aja. Itu yang biasa kita pakai. Ntar nih, ya, kalau mau sholat subuh, pas baca Fatihah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, terus sampai selesai. Atau kita mau pakai yang kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Atau kita pakai yang satu lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu huwas samiul alim. Silakan mau pakai yang mana aja, ya. Kalau ada ikutannya, ya. Kalau yang nggak ada ikutannya, jangan dipakai. Apalagi yang jarang, yang bikin orang apaan tuh, ya. Kayak misalnya assalamualaikum. Yang umum apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin sama dia, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini yang paling bagus katanya, yang lain kurang. Jangan begitu, ya. Kita pakai yang paling masyhur, ya. Kita pakai yang paling masyhur. Summa'lam, ketahui lagi olehmu, anna ta'awuza muqaddamun alal basmalati, bahwasanya baca a'uzu itu didahulukan daripada baca bismillah. Ilmu lagi nih, ya. Ketahui olehmu, baca a'uzu itu lebih dahulu daripada baca bismillah. Ada yang dibalik orang, baca Fatihah bismillah dulu baru a'uzu. Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin saya gitu, ya. Ketahui olehmu anna ta'awuza muqaddamun alal basmalati, baca a'udzu itu didahulukan daripada baca bismillah. Fi jami'il mawadhi'i, pada sekalian tempat, di mana aja a'udzu dulu baru bismillah. Illa, kecuali, illa adatul hasri. Semuanya sini kecuali ente sono. Namanya illa. Semuanya kumpul sini dalam. Ente dua satu. Nah, ente itu illa namanya. Jadi dipisahin dari semuanya. Semuanya a'udzu dulu baru bismillah, kecuali illa fi dukhulil khala, kecuali masuk ke dalam WC, kecuali mau buang air besar, mau masuk ke jamban, mau masuk ke WC, ya. Fayuqaddimu bismillah, maka didahulukan bismillah baru a'udzu. Bismillahi wala yazidu 'alaiha ar-rahman ar-rahim. Jangan tambahin pakai ar-rahman ar-rahim.
Udah, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. A'udzubika, aku berlindung pada Engkau ya Allah. Ya, namanya terperinci. Minal khubus wal khabais, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan yang ada di kamar mandi. Oh. Ya kita nggak ngeliat aja, kalau kita ngeliat, waduh. Nah itu bismillah dulu baru a'udzu, jangan dibalik ya. A'udzubillah, a'udzubika minal khubusi wal khabaisi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, jangan. Ya, jangan dibalik. Jadi di mana-mana a'udzu dulu baru bismillah, kecuali masuk ke kamar mandi ya, masuk ke WC, maka bismillah dulu baru a'udzu. Dengan catatan bismillahnya jangan pakai ar-Rahman, jangan pakai ar-Rahim. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdillah fa huwa agta, wa fi riwayatin bilhamdi, wa fi riwayatin bidasmalati, wa fi riwayatin bizikrillah. Nanti kelanjutannya, setiap urusan kalau kagak pakai nyebut nama Allah maka urusannya kurang berkah. Haji, urusan yang disenangi nama Allah, gak ada baca-bacaan bismillah dulu, ya nggak ada bacaan a'udzu dulu, nggak ada bacaan alhamdulillah, nggak nyebut-nyebut nama Allah, maka urusannya nggak berkah. Makan begitu juga, minum begitu juga, nyampur sama bini begitu juga, kalau kagak nyebut nama Allah maka urusannya nggak berkah. Hasilnya pun ya qalilul barakah, sedikit sekali berkahannya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita sampaikan yang seperti itu. Kemudian nanti akan kita sebutkan juga tentang nama-nama Allah, keistimewaan nama Allah, Allah. Ada berapa nama Allah di dalam Al-Quran disebutkan juga ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya Allah kasih kita umur panjang, sehat, waktu luas, dapat berkumpul bersilaturahmi kepada kawan dan guru-guru. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Fadhal wahid salawat. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya'i judlana bil ijabati. Ilahi tawasalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati